Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Para pasutri terkasih, tidak ada pasutri yang lahir dari orang tua yang sempurna, yang lahir dari keluarga yang sempurna. Maka setiap pasutri pasti tidak sempurna. Lalu bagaimana kita memaknai ketika dalam Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk sempurna seperti Bapa? Dan apa maksudnya? Pertama, sebelum saya menjelaskan hal ini, saya bercerita sedikit tentang pengalaman nyata. Kemarin kan saya bercerita tentang kita perlu mengungkapkan perasaan dan kita perlu cari orang yang sangat dekat untuk melakukan itu. Dan kamu beruntung punya pasangan. Nah, kemarin saya cerita, saya dulu sering menceritakan perasaan itu dengan Romo Yomi almarhum. Tadi malam saya mimpi dia datang tuh. Dan setelah baca-bacaan hari ini, saya lalu makin merasa walaupun kita secara badani sudah terpisah, tapi masih sehati. Kenapa? Hari ini Injil berbicara tentang hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Itu kalau kita ketemu dan karaoke, lagu yang dia pilih ini lagunya siapa itu yang judulnya Sempurna. Kau begitu sempurna. Ya, yang gitu-gitu. Itu lagu favoritnya dia. Dengan ini saya mau mengatakan kepada kita, yang sempurna bagi kita itu apa? Bukan soal kita menjadi orang sempurna seperti Bapa, tapi yang sempurna untuk kita adalah setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, hidup dan mati malah. Nah, dalam bacaan pertama kita menemukan Musa melalui kitab Ulangan membuat dan meminta umat Israel untuk kembali berjanji dengan segenap hati, dan yang mau dikatakan di situ adalah setia janji. Saya pikir inilah kesempurnaan pasutri. Bukan soal kita menjadi pribadi yang sempurna, tapi setia janji. Itulah pasutri yang sempurna. Pasutri yang setia pada janji yang sudah diungkapkan di hadapan Tuhan. Saya Pur memilih engkau, Yasyo, menjadi istri. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, kropos atau tidak kropos, kira-kira gitu ya. Itu juga Robert berjanji, istrinya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, keras dan tidak keras gitu ya. Jadi kemarin mereka bercerita, Robertnya keras, istrinya lembu. Jadi kamu ini seperti kera dan lembu. Nah,
Apa artinya kita menemukan hal-hal seperti itu yang bisa menjadi kebanggaan? Berarti kita tidak mati rasa kan? Kita tahu rasanya perlakuan pasangan kita itu seperti apa. Dan rasa yang sempurna adalah ketika menerima kenyataan. Ya memang sudah seperti itu adanya. Mau dirubah bagaimana? Tadi malam sebelum tidur, saya akan selfie di ruangan kemarin pakai saya punya jas biru itu. Kalau saya pakai jas itu pasti banyak yang komen teman-teman Romo. Wih, ini ketua partai. Tapi kemudian apa yang saya maknai, saya tulis begini, agen perubahan salah satu ciri khasnya adalah bukan bisa mengubah dunia dan situasi dan kondisi sekitar, tapi dia bisa mengubah diri untuk menyesuaikan diri dengan dunia sekitar atau situasi dan kondisi sekitar. Makin malam saya merasa makin dingin. Saya tidak bisa mengubah ruangan yang dingin untuk menjadi panas. Yang saya bisa buat adalah mengubah diri untuk bisa bertahan dalam suasana dingin, yaitu pakai jas, kan gitu. Nah, saya rasa hidup perkawinan kalau mau setia janji memang tidak bisa mengubah pasangan. Yang ada adalah kita bisa mengubah diri, menyesuaikan diri dan perasaan kita dengan pasangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan empati. Mencoba merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Dan menurut saya cinta sejati adalah cinta yang bisa berempati dengan pasangan. Seperti Tuhan sangat berempati dengan kita. Walaupun kita sering jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah marah kita kan? Tapi kita manusia, kalau salah satu sudah salah dan berdosa, itu pasti diomong terus, disinggung terus. Padahal sudah lewat beberapa tahun lalu, tapi setiap bertengkar, omong itu lagi. Dan itu kita tidak berpikir, kita tidak sedang menghancurkan perasaan. Kalau omong ulang hal yang sama kan malas juga orang dengar kan. Dan itu bisa membangkitkan rasa benci. Ya, banyak pasutri yang tidak akur dan bahkan minta cerai karena susah mensinkronkan perasaan atau terjebak dalam menceritakan hal yang sama. Maka kata Paus Fransiskus, oleh karena kita menikah sebagai pribadi yang tidak sempurna, maka satu hal yang perlu untuk menyempurnakan hidup perkawinan adalah pengampunan. Bahwa untuk hal yang sama kita punya rasa berbeda yang membuat kita salah paham, yang paling penting pengampunan. Maka dia bilang, jangan jadikan keluarga sebagai rumah sakit, tempat di mana segala rasa sakit itu dipelihara. Kalau kamu bertengkar satu hari, berdamailah sebelum tidur. Dan saya rasa hebatnya kamu pasutri itu begitu kan. Malam kamu tidur sama-sama. Ekspresi perdamaian itu orang sering buat dalam simbol jabat tangan. Tapi kamu bukan hanya jabat tangan, semua kamu jabat kan. Kalau sudah tidur bersama, bukan tangan saja yang berjabatan, semua berjabatan. Dan itu adalah simbol perdamaian. Bahwa kalaupun selama hari ini ada pertengkaran, kita sudah bersatu kembali dan kita mengalahkan pertengkaran itu. Jadi dalam konteks hidup pasutri, sempurna bukan berarti kita perfect gitu. Bukan. Tapi kita berjuang untuk berjalan dalam koridor yang benar untuk pasutri. Dan salah satu hal yang perlu untuk menjaga kesempurnaan kepasutrian adalah setia pada janji. Berani menemukan perasaan, berani saling mengungkapkan perasaan, supaya segala macam apa yang ada betul-betul membuat kita plong. Kalau kamu memendam rasa atau memendam perasaan dan hanya mengekspresikan dengan tingkah laku, kadang itu yang membuat tampak misterius dan pasangan tidak paham apa sih maksudnya dia ini. Kadang-kadang ada yang bisa memoles persoalan dengan seolah-olah dia tampak ceria dan senyum, padahal hatinya hancur. Jadi kalau kita tidak bisa berani mengungkapkan perasaan yang sedang kita alami, itu sama dengan kita sedang memelihara penyakit lever kan. Karena makin lama menumpuk perasaan yang tidak enak, makin hati kita tertekan, dan makin hati kita teriris, dan hati yang terus tertekan dan teriris akan menciptakan sakit hati. Tahap pertama, tahap kedua, lever, tahap ketiga, stres. Semoga Tuhan membantu untuk kita memelihara kepasutrian kita menuju ke kesempurnaan,
bersama Tuhan sendiri yang telah mengukuhkan dan menyucikan ikatan janji kesetiaan kita dalam sakramen perkawinan. Semoga Tuhan memberkati.